Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus aku tuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku agar aku menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang aku terima dari Bapa-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala, gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu ternyata gembala yang memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik," maka Tuhan Yesus menegaskan bahwa dialah satu-satunya gembala yang baik itu. Dan Tuhan Yesus tidak membandingkan dirinya dengan gembala yang jahat, gembala yang tidak baik, atau yang lain. Tetapi Tuhan Yesus membandingkan dirinya dengan seorang upahan. Bagaimana gembala yang baik itu sungguh memberikan nyawanya. Ini berarti dia sungguh-sungguh memperhatikan domba-dombanya. Sungguh dia memiliki kepedulian akan domba-dombanya. Dia tahu betul apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dia lakukan bagi domba-dombanya. Bahkan yang paling berharga dalam kehidupan manusia, yakni nyawanya sendiri. Ini menjadi tanda bahwa memang sungguh dia memberikan seluruh dirinya, seluruh hidupnya untuk keselamatan domba-dombanya. Dan tidak demikian bagi orang-orang upahan. Orang-orang upahan yang dikejar yang terutama bukan untuk menyelamatkan domba-dombanya, tetapi adalah bagaimana supaya majikannya memberikan upah yang pantas bagi dia. Maka yang dikejar adalah hanyalah upah. Bagaimana domba itu, bagaimana kawanan domba itu, apakah terselamatkan, apakah mengalami kehidupan, itu tidak menjadi perhatian. Yang menjadi perhatian baginya adalah bagaimana mendapatkan upah. Maka bagaimana Tuhan Yesus menggambarkan bahwa seorang upahan itu ketika bahaya mengancam atas domba-domba itu, yang dia lakukan pertama-tama adalah menyelamatkan dirinya. Tetapi tidaklah demikian di dalam diri Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik.
Dia memberikan dirinya untuk keselamatan domba-dombanya. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, dan gembala yang baik ini bukan hanya memberikan nyawanya demi hidup dan keselamatan domba-dombanya, tetapi juga mengenal domba-dombanya. Mengenal domba-dombanya berarti tahu akan apa yang menjadi kebutuhan. Mengenal domba-dombanya berarti tahu betul bagaimana domba-dombanya itu. Bahkan Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik jauh lebih mengenal diri kita daripada kita sendiri mengenali diri kita ini. Sebagai contoh bahwa kita sebenarnya tidak mengenali diri kita, karena seringkali kita justru memposisikan diri kita sebagai orang upahan. Karena setiap kali kita melakukan apapun, mungkin dalam pelayanan-pelayanan karya-karya kita, tanpa sadar kita selalu menuntut, apa upahku? Apa yang aku peroleh kalau aku melakukan ini semua? Maka gambaran-gambaran seperti ini semakin menegaskan bahwa kita lebih cenderung untuk menjadi orang-orang upahan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, namun yang jelas juga bahwa kita semua ini dipanggil menjadi gembala, tetapi juga sekaligus sebagai domba. Sebagai gembala, bahwa kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika kita menerima rahmat baptisan, bahwa kita diberi panggilan baru menjadi imam, menjadi raja, menjadi gembala, dan menjadi nabi. Maka kita dipanggil untuk menjadi gembala, membawa keselamatan kepada semua orang, membawa kehidupan kepada semua orang. Dan meskipun seperti yang kita dengarkan dalam doa pembukaan, meskipun harus memberi dengan pengorbanan, tetapi selama itu untuk mengantar orang menemukan Kristus, menemukan hidup, menemukan keselamatan, haruslah dilakukan. Karena kita bukan orang upahan, kita adalah gembala, tetapi sekaligus juga kita adalah domba. Bagaimana domba itu mendengarkan suara gembala? Kemauan mendengarkan suara itu menjadi tanda bahwa kita mau mengenal gembala yang baik itu. Kemauan mengenal gembala yang baik berarti kesempatan bagi kita untuk berbagi kehidupan dengan gembala yang baik itu. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak mau mendengarkan suara gembala yang baik ini, berarti itu juga kita tidak mau mengenal gembala yang baik itu. Ketika kita tidak mau mengenal dia, berarti kita menolak dia. Menolak dia berarti kita tidak mau berbagi kehidupan dengan dia. Nah, Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, memang tidak bisa dipungkiri, kita lebih senang, dan ini kecenderungan kita, memposisikan diri kita sebagai kawanan domba, bukan sebagai gembala. Karena jelas sekali, sebagai gembala memiliki tanggung jawab untuk membawa keselamatan, untuk membawa kehidupan. Tetapi sebagai domba itu selalu inginnya diperhatikan, inginnya dicintai, inginnya selalu diberi dan diberi. Ini yang ada di dalam kecenderungan hidup kita, selalu memposisikan diri sebagai domba. Karena memposisikan diri sebagai domba,
maka yang ada di dalam diri kita adalah menuntut gembala yang baik ini melakukan apa yang kita maui, apa yang kita kehendaki. Kalau gembala yang baik ini tidak mau melakukan apa yang kita maui, apa yang kita kehendaki, maka domba-domba akan bersekongkol, bersekutu untuk melawan gembala itu, untuk menjatuhkan gembala itu. Dan ini sungguh terjadi di dalam kehidupan menggereja kita. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, memang menjadi domba pasti lebih menguntungkan, karena akan terus diperhatikan, terus dikasih, terus dicintai, terus diberi. Tetapi kita lupa bahwa kita pun juga harus menjadi gembala. Dan yang paling berat dalam hidup kita, Bapak, Ibu, dan para saudara kasih, menjadi gembala bagi diri kita sendiri. Mengembalakan diri kita sendiri berarti kita mau untuk mengenali diri kita. Siapa diri kita? Lalu hendak mau kita bawa kemana hidup kita ini? Hendak kita bawa kemana diri kita ini? Sehingga kita tidak terus-menerus menggantungkan hidup kepada yang lain, tapi sungguh-sungguh mau menggembalakan diri kita, menuntun diri kita, mengarahkan diri kita, yang sampai akhirnya bersekutu dengan Tuhan Yesus itu. Ketika kita mau mengembalakan diri kita, berarti kita juga mau memposisikan diri kita secara langsung sebagai gembala dan domba. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, Tuhan Yesus, gembala yang baik, telah memberikan teladan yang begitu luar biasa bagi kita. Maka sungguh selayaknya lah kita mau menuntun, membimbing, mengarahkan hidup kita, menggembalakan diri kita, keluarga kita, dan siapapun yang dipercayakan oleh Tuhan Allah di dalam hidup kita, supaya sampai kepada kehidupan, supaya sampai pada keselamatan, terlebih diri kita. Jangan sampai hanya puas menjadi domba yang hidupnya selalu menggantungkan diri kepada gembala. Dan akhirnya ketika tidak sesuai sekali lagi dengan keinginan kita, kita akan memperlakukan gembala itu semau kita. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus sungguh mengingatkan panggilan hidup kita untuk mengembalakan hidup kita, mengembalakan diri kita. Jangan sampai puas hanya menjadi domba, tetapi harus berani menjadi gembala untuk membawa keselamatan diri kita dan semua orang yang ada di dalam hidup kita.